Anggota DPRD Jawa Barat dari PKB Haji Muhammad Syidqun Jampi gelar sosialisasi penyebar luasan Perda tahun 2023 dan usulkan adanya desa otonomi khusus. Indramayu, sosialisasi bertempat di Oka Cafe, Tambi, Sliat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Haji Muhammad Syidqun Jampi sarjana hukum menggelar sosialisasi penyebar luasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat dan mendorong dibentuknya desa otonomi khusus di zona wilayah yang memiliki banyak santri dan pesantren. Sabtu 12 Agustus 2023. Usai acara, Haji Muhammad Syidqun DJSH kepada awak media menuturkan sosialisasi penyebar luasan peraturan daerah Perda Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan Perda. Kemudian perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang resmi memiliki Perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Lewat Perda pesantren yang ada, kita bisa mendorong pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren, ujarnya. Lanjut, politisi PKB sekaligus Ketua Pansus Ponpres menjelaskan, Alhamdulillah Perda pesantren sudah lama telah resmi dan disahkan oleh DPRD Jawa Barat serta Gubernur, dan kami juga akan mendongkrak anggaran untuk keberadaan Ponpres, baik itu dari APBD provinsi atau dari dinas-dinas terkait. Dan kita juga meski bangga bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang terbanyak pesantrennya di seluruh Indonesia, ungkapnya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.000 jiwa, desa yang memiliki santri 10.000 itu hanya mendapatkan anggaran dana desa DD sebesar Rp 800 jutaan, yang tentunya banyak persoalan yang tidak bisa diatasi di desa tersebut. Muhammad Syidqun Jampi SH menjelaskan, beban yang dimiliki desa yang memiliki banyak santri itu terkait dengan lingkungan dan persampahan. Selain itu, lanjut, Muhammad Syidqun Jampi SH persoalkan lain juga akan terjadi, terutama terkait dengan persoalan kesehatan. Kumpulnya manusia sebanyak 10.000 lebih dalam satu desa berhari-hari mengikuti kegiatan belajar, pasti ada permasalahan kesehatan. Adanya problematika yang dihadapi desa yang memiliki banyak santri itu, Muhammad Syidqun Jampi memiliki ide baru, yakni dibentuknya desa otonomi khusus, dan dirinya berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT untuk dijadikan desa otonomi khusus. Inilah pernyataan dan atau sosialisasi Haji Muhammad Syidqun Jampi, sarjana hukum. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya hari ini sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat. Karena ada momentum kemarin saya di Babak Haji dengan Cirebon, saya minta kawan-kawan yang hadir di sini, pendamping desa, artinya se-Indramayu, agar juga membantu tugas saya mensosialisasikan adanya Perda pesantren. Yang terbaru, ini ide baru dan alhamdulillah mendapat sambutan baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kementerian Desa, bahwa saya mengusulkan ada desa-desa yang diberi otonomi khusus. Apa itu desa-desa yang diberikan
tingkat otonomi khusus itu, manakala ada satu desa di dalamnya ada pesantren, santrinya banyak. Kalau bikin standar misalnya lebih dari 1.000. Nah, bahkan Ciwaringin itu satu desa dengan jumlah penduduk 3.000, tetapi jumlah santri yang lebih dari 10.000 by data. Kemudian di situ di desa Babakan itu ada 95 pesantren, semuanya ada memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ada pesantrennya, ada kopongnya, ada santri yang mukimnya, kemudian ada tempat ibadahnya, minimal musola ya. Ini menimbulkan masalah dan beban, tambah beban anggaran bagi kepala desa, bagi desa. Dengan 3.000 masyarakat atau warganya, itu berkorelasi dengan berapa dana desa yang dia terima. Dengan 3.000 ini hanya di bawah 900 juta, tidak sampai 1 miliar. Padahal desa lain ada yang sampai 1,5, bahkan ada yang 2 miliar per tahun. Nah, kondisi ini tidak menjadi satu masalah ketika ada warga dan penduduknya yang tidak tertangani dengan baik. Timbul masalah misalnya soal persampahan. Sampah yang diproduksi oleh 10.000 manusia, walaupun masih piyi-piyi SMP, tetap masalah, Pak. Masalahnya apa? Ketika ditarik harus ada tenaga kerja. Sudah dikumpulkan, Cirebon belum memiliki TPA, tempat pembuangan sampah akhir yang permanen. Artinya harus ada solusinya. Apa solusinya? Dibakar. Sudah punya insenerator untuk membakar atau mengolah menjadi biji plastik. Tapi tenaga manusianya, membakarnya itu dengan solar, butuh dana. Dari dana desa belum bisa. Dari provinsi ada bantuan keuangan yang rutin 130 juta per tahun. Itu belum mengatasi, belum ada peruntukannya untuk pengolahan sampah. Nah, oleh karenanya butuh dana desanya naik, anggaran bantuan dari provinsi juga ada. Belum lagi untuk kebutuhan misalnya puskesmas, klinik kesehatan untuk melayani santri. Itu kira-kira dikelola oleh desa. Artinya harus ada hadir pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi yang kita sampaikan agar desa yang otonomi khusus ini maksudnya adalah diberi anggaran tambahan untuk mengatasi anggaran yang dibutuhkan dan adanya banyak santri. Dan kebetulan saya Sidro sebagai ketua Pansus Pondok Pesantren terpanggil secara khusus agar ini goal. Kemarin mendapat sambutan dari Asda 1 Bidang Kesra Provinsi Jawa Barat. Ini akan dibawa ke rapat TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, untuk dianggarkan menjadi satu kegiatan. Kemudian memerintahkan kepada BP2D, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, untuk akan melakukan survei. Mana saja daerah-daerah yang memiliki pesantren banyak, bagaimana kondisi desanya, beban desa seperti apa, dan seterusnya. Termasuk juga kalau mereka menemukan sesuatu yang lain, intinya adalah desa ini harus diperhatikan dari pembiayaan. Misalnya di desa ada pesantren yang saat ini digunakan sebagai pemakaran hanya sholat saja. Sedangkan statusnya status pesantren itu gimana? Itu bukan pesantren Pak, kalau cuma itu. Pesantren itu ada santrinya, ada yang nginep, mondok, ya kan? Kemudian ada tempat ibadahnya, ada lembaga pendidikan, ada kiainya. Ada itu Pak, persyaratan itu. Baru lembaga itu dikasih nomor registrasi dari Kementerian Agama. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Jawa. Jadi kalau baru permasalahan madrasah, honor guru ngajinya atau honor guru madrasahnya sangat minim. Bahkan kadang-kadang ada yang patungan. Itu kami tampung, saya tampung melalui aspirasi reses. Akan kita sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat ada di sana. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran akan saya pelototin kegiatan seperti itu. Harus ada. Bila perlu teriak. Tugas saya adalah teriak. Duit anak di provinsi, duit anak di gubernur. Nah itu sih. Kalau minimal anggaran yang dibutuhkan BPS itu berapa? Untuk apa? Untuk pesantren. Minimal. Ya, saya belum tahu persisnya. Mudah-mudahan dari PP2D itu akan ada gambaran sebenarnya dibutuhkan berapa yang mendekati kondisi real. Kalau saya sih kayaknya sebesarnya 2 kali lipat dari yang didapat oleh desa itu sehari ini.
agar itu bisa leluasa dalam pengadaan. Kalau babakan itu baru 800 sekian juta per tahun dari dana desa, 2 kali lipat. Kemendes harus turun. Saya sudah sampaikan ini melalui Sekjen Kemendes. Beliau acungi jempol, baru WA Pak, belum ketemu secara langsung. Baru jempol, kebetulan senior Sekjen Kemendes. Udah. Ada lagi? Mungkin cukup. Makasih.